Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita mengunjungi makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah Wali Songo periode pertama. Syekh Maulana Malik Ibrahim diperkirakan datang ke tanah Jawa, terutama ke kota Gresik pada tahun 1404 Masehi, kira-kira 620 tahun yang lalu. Beliau berdakwah di Gresik sampai akhir hayatnya, dan beliau dimakamkan di pusat kota Gresik pada tahun 1419 Masehi. Pada masa itu Wali Songo belum ada, dan masyarakat pada umumnya masih beragama Hindu dan Buddha. Dan kerajaan yang berkuasa saat itu adalah kerajaan Majapahit, dengan rajanya yang berkuasa dan sangat terkenal saat itu adalah Prabu Brawijaya. Disebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara ke Gujarat, India, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah sebuah daerah di India yang mayoritas penduduknya adalah kaum beragama Hindu. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang di kalangan masyarakat Gresik dikenal dengan sebutan kakek bantal, bukan hanya berhadapan dengan masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha saja, tapi juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama sama sekali. Juga meluruskan mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat atau musyrik, yang tidak percaya sama sekali dengan adanya Tuhan. Bahkan banyak kegiatan musyrik yang masih dilakukan masyarakat pada saat itu. Dan beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah, dengan penuh kesabaran. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islam sebagaimana ajaran mulia dari Nabi besar Muhammad SAW. Dalam berdakwah, kakek bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu hendaklah engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan dengan petunjuk yang baik, serta ajalah mereka berdialog, bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sifat beliau yang lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah pada semua orang, baik sesama muslim ataupun dengan non-muslim, membuat beliau terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadian yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Bila ada orang bertanya suatu masalah agama kepada beliau, maka beliau dengan kesabaran yang tinggi tidak menjawab dengan jawaban yang berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang sesuai dengan pesan Nabi yang menunjukkan agama itu disiarkan, didakwahkan dengan mudah, tidak dipersulit. Umat harus dibuat gembira dan tidak malah ditakut-takuti. Dari huruf-huruf Arab yang ada di batu nisannya diterangkan bahwa Syekh Maulana Ibrahim
atau kakek bantal ini disebutkan sebagai penolong fakir miskin yang dihormati para pangeran dan para sultan, ahli tata negara yang ulung. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya berdakwah pada kalangan atas saja, tapi juga pada kalangan rakyat jelata atau kalangan bawah atau bahkan kalangan fakir miskin. Keterangan yang tertulis di makamnya adalah sebagai berikut. Inilah makam almarhum Al-Mahfur yang berharap rahmat Allah, kebanggaan para pangeran, sendinya para sultan dan para menteri, penolong para fakir miskin, yang berbahagia lagi syahid, utamanya simbol negara dan agama, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Semoga Allah meliputinya dengan rahmat-Nya dan dimasukkan ke dalam sorga Firdaus. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, Gresik. Setelah beliau wafat, diutuslah Raden Ahmad Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Ampel untuk meneruskan dakwah beliau. Sunan Ampel datang ke tanah Jawa, khususnya Jawa Timur pada tahun 1421, selang 2 tahun setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat. Sejak Sunan Ampel diutus di tanah Jawa, kemudian Islam menjadi berkembang lebih pesat lagi sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.